Ya mosok ta wong gledah-gledah klambi sak koper mosok ora enek. Ora enek Bu apik kabeh eling ngombak awake dhewe engko bengi mati enggak roh. Nggih mboten. Akhire klambiku tak kekne, tapi lek eling eman iki apik. Mboten tamtu, tapi lek eling aku engko nyimpen klambi apik, engko mati. Klambi iki gawe sapa? Nggih mboten. Paling sampean langsung nyoh ngene kabeh. Insyaallah niku. Sebab kula piyambak ngoten, mangkane kula ngendikan. Nggih mboten. Lah niku wau. Nggih matur suwun sanget nggih. Niki mengke kula tambahi mengke telas wektale nggih. Nggih niki wektale mun siang kula paringaken Bapak Irawan nggih. Mugi-mugi napa sing kang ngendikane Bapak mengke wonten manfaatipun kula lan panjenengan sami. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat datang berkumpul di sini. Kita dapat berkumpul semua. Tidak lupa mari kita sampaikan salam bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali berada di sini. Memang tadi seperti telah disampaikan, saya kebetulan mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya. Jadi ini bukan sekedar partai biasa, tapi memang ini oleh pendirinya Bapak Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo dinamakan Gerakan Indonesia Raya, disingkat Gerindra. Jadi ini benar-benar satu panggilan untuk mengajak nggak boleh berpolitik ya. Ini penjelasan. Jadi dinamakan gerakan karena ini memang panggilan mengajak. Mari kita bertugas, marilah kita bergerak untuk menjadikan Indonesia bangkit, untuk Indonesia Raya. Kita nih keadaannya sebetulnya sedang terpuruk-puruknya. Belum kita bicara soal musibah yang sedang terjadi, Gunung Kelut dengan banjir. Kemarin saya berangkat udah mulai banjir lagi. Sebenar-benarnya itu Allah Subhanahu wa taala itu sedang menguji kita. Sebenarnya menguji Indonesia, menguji para pemimpin Indonesia. Kita sudah dilimpahkan rezeki, sudah dilimpahkan kekayaan, kenikmatan. Tapi kok kita ngumpul bukannya di Jakarta, kita ngumpulnya di sini, ya kan? Jadi ada yang nggak benar nih. Jadi di satu sisi saya pribadi sedih melihat ini, di sisi yang lain saya senang. Saya senang kenapa? Karena seperti judulnya, mari kita bersatu di dalam organisasi untuk mencari ridho Allah. Karena di dalam kegiatan kita sehari-hari itu memang harus, itu yang patut kita cari. Apapun yang kita lakukan itu mencari ridho Allah. Saya pun juga, kenapa saya ingin terjun di dalam politik? Karena saya ingin mencari ridho Allah. Dulu itu mungkin saya pernah jelaskan pertemuan pertama bagi mereka teman-teman yang belum dengar. Ini saya sekedar membagi cerita. Saya tuh anti politik. Saya nggak suka dengan politik. Saya nggak percaya dengan politik. Bahkan waktu pertama kali saya diajak itu terjun di dalam Gerindra itu, tujuan saya itu bukan berpolitik. Tujuan saya tuh, saya ketemu salah satu pendiri dan dewan pembina, saya cari kerjaan.
cari kerjaan, terus saya ketemu dengan adiknya Bapak Prabowo, namanya Pak Hashim. Terus dia ada satu penambangan, saya minta ditunjuk jadi salah satu kontraktor. Terus saya bilang nanti dari hasilnya itu saya bisa bantu ikut menyumbang kepada Partai Gerindra. Itu saya bisa bantu. Beliau bilang, ngapain susah-susah, bantu aja langsung. Saya bilang, saya nggak ngerti politik. Dan saya nggak percaya dengan politik. Setelah saya ketemu dengan Dewan Pembina, Pak Prabowo, beliau menceritakan kepada saya, kalau kita tidak senang dengan suatu keadaan, ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa ngomel dari jauh, tapi tidak berbuat apa-apa, gerutu aja. Wah, nggak senang, inilah begitu, inilah salah, pemerintah begini, pemerintah begitu. Tapi ya udah, sampai di situ aja. Yang kedua adalah kita turun ke jalan. Turun ke jalan, kita demo, lempar batu, bakar-bakar, ya kan? Yang ketiga adalah kita cari partai dan kita masuk dan kita mengutarakan ketidaksetujuan kita dengan kita berbuat sesuatu. Yang ketiga inilah yang saya pilih. Jadi Pak Prabowo bilang kepada saya bahwa saya ini dibilang, Irawan, kamu anak salah satu pejuang nasional kita. Masa kamu diem aja? Kamu wajib untuk meneruskan perjuangan almarhum bapakmu. Di situ saya tuh nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong saya. Sehari 2 hari tuh saya tuh diem. Bahkan saya tuh menangis mengingat bapak saya. Saya mengingat perjuangan bapak saya dan teman-temannya. Sebegitu berdedikasi untuk memperjuangkan kemerdekaan, sehingga dia dan kawan-kawan benar-benar berani untuk merelakan nyawanya hanya untuk merdeka. Kalau dulu tuh benar-benar orang tuh kalau berucap itu benar, merdeka atau mati, itu pilihannya. Kalau zaman sekarang, merdeka atau mati, yang dipilih yang mana? Atau selamat, nggak ada pendirian. Padahal kalau kita kembali ke ajaran Islam, kita tidak boleh makan makanan atau binatang yang hidup di 2 alam, benar kan? Itu nggak ada pendiriannya. Sebenar-benarnya nggak boleh kita tidak punya pendirian. Kalau zaman sekarang kebanyakan orang-orang itu pendiriannya tuh atau pendiriannya tuh nggak punya pendirian. Orang zaman sekarang tanggung jawabnya mereka adalah tidak bertanggung jawab. Itu pendirian mereka. Sementara akibat pendiriannya mereka, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, teman-teman berada di sini. Ya. Karena pendirian mereka, ekonomi kita terpuruk. Coba, Indonesia yang begitu kaya, yang dikelilingi laut, kita sekarang sudah mulai impor ikan asin. Kita impor beras. Kalau pesen jeruk, lebih murah jeruk dikirim dari Cina ke Jakarta daripada Pontianak ke Jakarta. Itu akibat mereka-mereka yang duduk di dalam kursi kekuasaan, tapi pilihan mereka atau. Dan ini sangat serius.
Jadi kapan kita punya pejabat-pejabat yang duduk, yang punya kekuasaan, yang benar-benar mau berbuat? Nah, ini sebabnya saya tidak happy, saya tidak senang dengan apa yang sedang terjadi, dan saya ingin berbuat. Berbuat itu satu-satunya harus punya kekuasaan, punya power gitu. Ya kalau nggak ya jadinya cuma demo-demo aja gitu, tapi nggak terjadi apa-apa gitu. Jadi saya tuh pingin bisa ikut mengimbangi mereka yang pilihannya tuh atau bisa mendorong mereka untuk cepat harus punya sikap untuk pro rakyat, untuk pro ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, mbak-mbak yang ada di sini gitu. Melakukan satu perubahan supaya ibu-ibu, teman-teman, anak-anak itu bisa nyaman bekerja sementara ini ya, karena ekonomi harus kerja di luar gitu. Sampai satu hari ekonomi kita bisa bangkit, kita nggak usah jauh-jauh dari kampung halaman. Amin. Beberapa hari yang lalu pemerintah mengeluarkan satu kebijakan, yaitu menghentikan moratorium ke pengiriman tenaga kerja ke Arab. Saya memprotes itu. Jadi Partai Gerindra itu protes itu. Saya panggil wartawan, saya menyampaikan itu. Jadi pemikiran saya atau pemikiran kami di Gerindra adalah sebelum ada satu perjanjian dengan pemerintah Arab dan mereka menjamin keamanan, kenyamanan dan perlindungan pekerja kita, rakyat kita, kita tidak mengirim pekerja ke sana. Titik. Ini belum ada, langsung dibuka, dibiarkan. Itu sama aja itu membahayakan anak-anak kita. Belum dijaga, belum diselamatkan, belum ada jaminan, kok kita kirim? Kita tidak mau itu. Di sini aja hukumnya udah cukup baik, masih aja, ya, apalagi di sana gitu. Polisi itu nggak berani masuk ke door pintu majikan, nggak berani deh di sana, nggak bisa. Jadi maksudnya kami adalah nanti dulu, jangan dulu sampai kita mendapat jaminan itu. Kecanggihan itu, pola pikir itu harus kita terapkan gitu, supaya kita ikut canggih gitu cara pemikirannya. Kalau naik escalator kan, escalator berdirinya di kiri atau di kanan? Escalator bahasa Indonesia eskalator. Eskalator. Tapi yang kita bahas bukannya ornya, tapi berdirinya di kiri atau di kanan? Kanan. Supaya yang mau cepat, mau jalan, yang nggak mau nunggu, dia ada tempatnya untuk dia bisa gegas. Ya kan, yang nggak mau jalan dia berdiri sebelah kanan. Kalau di Indonesia di tengah-tengah berdirinya, udah di tengah tangannya begini, ya, nggak boleh lewat, sehingga orang di belakang nggak bisa maju kan. Nah, itu adalah sifat yang kita harus rubah gitu. Kita kalau mau maju, kita harus membiarkan orang lain juga mau maju, ya kan, jangan kita. Itu yang sifat-sifatnya atau gitu. Nggak punya pendirian, tapi juga nggak mau orang lain maju karena takut ketinggalan. Nah, kalau
takut ketinggalan. Logikanya kalau kita takut ketinggalan, kita yang harus bergegas, kita yang harus lebih cepat. Tapi jangan kita nggak mau cepat, tapi orang lain juga nggak boleh gitu loh. Itu menghambat. Dan ini di Jakarta, di Indonesia banyak sekali. Lampu lalu lintas, kan kuning, injek gas. Pas mau merah, dia lebih injek gasnya lagi, ya kan? Terus dia nyangkut di tengah-tengah, yang dapat hijau nggak bisa maju. Dia buka jendela, gimana sih lah? Yang salah apa loh? Nah, inilah gitu yang sedang terjadi di Indonesia. Ini yang harus kita rubah. Kita harus mau maju, mau ikhlas. Kalau kita maunya cepatannya 50, ada yang mau 60, ya monggo. Kita biarkan. Nah, sifat-sifat ini gitu, ketidakikhlasan, yang akhirnya menghambat perkembangan Indonesia. Nah, jadi kita bisanya apa nih sekarang? Keadaan kita di sini, yang penting kita sehat nih. Ya, kita sehat dan alhamdulillah dengan segala kekurangan kita jauh lebih cukup. Iya kan? Insya Allah. Keluarga di kampung sehat, anak-anak sehat, adik-adik sehat, ya. Jadi masih ada untungnya kalau orang Jawa, ya kan? Dan patut itu kita syukuri. Nah, tapi kalau di kampung, kalau di Indonesia, jangankan di kampung, di Jakarta pun juga masih banyak mereka yang miskin. Jadi miskin yang mengakibatkan mereka nggak bisa makan atau kekurangan gitu. Dan lebih celaka dan lebih sedih lagi, yang kaya pun, yang punya kekuasaan juga miskin. Bedanya, mereka yang miskin adalah hatinya. Itu. Jadi kita harus mendoakan mereka juga, supaya kalau mereka nggak mau berdiri di kanan, jangan berdiri di tengah-tengah, gitu loh. Supaya mereka sadar. Kasih kesempatan pada mereka yang ingin berbuat. Insya Allah saya salah satunya. Amin. Jadi kita harus, ya kita bukan harus, kita mendoakan Indonesia, kebangkitan Indonesia, saudara-saudara kita mendoakan mereka. Nah, kembali lagi kepada pilihan tadi. Kita bisa diam, menonton, menggerutu. Kedua, kita bisa turun ke jalan, ya kan? Tapi kalau turun ke jalan di sini kan jauh sama Indonesia gitu ya. Yang ketiga adalah kita bisa berbuat dengan kita terjun ke dalam partai. Jadi ini yang saya mengajak saudara-saudara, ibu-ibu, teman-teman, anak-anak untuk jangan jadi nomor 1, apalagi jadi nomor 2. Jadilah nomor 3. Karena nomor 3 itu bertanggung jawab, ya, karena kita bisa berbuat. Kalau berbuat itu lebih bertanggung jawab daripada tidak berbuat. Setuju nggak? Ya, kan? Jadi kita berbuat itulah yang tanggung jawab. Berbuat itu bisa salah gitu, tapi tidak berbuat sama sekali itu lebih salah. Jadi kita harus ambil sikap, Bismillahirrahmanirrahim, kita laksanakan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullah, subhanallahirrahim, astagfirullah. Subhanallahirrahim, astagfirullah. Subhanallahirrahim, astagfirullah. Subhanallahirrahim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah.